Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Puspitasari, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok saya, yaitu tentang teknologi komunikasi dan manajemen organisasi dakwah, studi kasus pada Lembaga Swadaya Masyarakat Synergy Foundation. Nah, langsung aja kepada pembahasan. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana teknologi informasi yang digunakan seiring berkembangnya zaman yang semakin canggih, serta bagaimana nih manajemen organisasi yang diterapkan pada Lembaga Swadaya Masyarakat Synergy Foundation ini. Untuk rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada apa yang dimaksud dengan teknologi informasi, yang kedua yaitu apa pengertian manajemen komunikasi dakwah, dan yang ketiga yaitu bagaimana teknologi informasi dan manajemen komunikasi pada Lembaga Swadaya Masyarakat Synergy Foundation ini. Langsung saja kepada pembahasan, yaitu tentang teknologi komunikasi. Apa itu teknologi komunikasi? Secara harfiah, teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia yang berarti perlakuan sistematis. Sementara secara etimologis, kata teknologi ini berasal dari dua suku kata. Yang pertama ada tekno, yang tekno ini berarti teknik, seni ataupun keterampilan. Yang kedua itu ada logos, logos itu yang berarti ilmu. Dengan demikian, yang dimaksud dengan teknologi ini adalah ilmu tentang seni atau keterampilan. Suatu teknologi biasanya memiliki dua aspek utama, yaitu aspek hardware atau perangkat keras, dan yang kedua itu aspek software atau perangkat lunak. Nah, perangkat keras ini atau hardware ini yang terdiri dari material atau objek fisik, dan yang kedua ini ada aspek software. Nah, kalau aspek software ini berupa sistem-sistem yang menggerakkan perangkat keras tersebut. Sedangkan komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau ide gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Pada umumnya komunikasi dilakukan dengan kata-kata yang lisan atau secara langsung dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak nih ya. Namun apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak tersebut, maka komunikasi masih dapat dilakukan dengan cara non-verbal, yakni dengan menggunakan gerak-gerik badan, gestur, ekspresi wajah, seperti senyuman, keringitan, menggelengkan kepala, ataupun mengangkat bahu. Nah, seperti itu ya contohnya. Sedangkan menurut Rogers mengatakan bahwa teknologi komunikasi adalah peralatan seperangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang mengungkitkan setiap individu mengumpulkan, mengolah, dan saling bertukar informasi dengan individu lain. Dalam prosesnya, menurut Roger ini, teknologi komunikasi harus mengandung kompetensi dari insan komunikasinya. Di antaranya itu ada 3. Yang pertama ada user atau pengguna teknologi komunikasi. Sebagai pengguna, maka insan komunikasi sebagai ilmuwan sosial harus berbasis teknologi komunikasi. Dan yang kedua yaitu ada content of technology. Pada teknologi komunikasi, misalnya teknologi komunikasi berbentuk televisi atau media online yang lainnya, maka yang mengisinya adalah orang komunikasi, seperti program berita pada televisi ataupun cyber communication pada media online. Dan yang terakhir yaitu ada riset. Riset dampak sosial teknologi komunikasi adalah kemampuan meneliti dampak sosial teknologi komunikasi ini harus dimiliki oleh orang komunikasi tersebut, seperti meneliti dampak sosial pengguna internet ataupun terhadap perilaku belajar anak di sekolah dasar. Itu menurut Roger ya. Tentang hubungan antara teknologi, informasi, dan organisasi. Sering dikaitkan satu sama lain bahwa hubungan antara keduanya tersebut menunjukkan bahwa teknologi adalah sebuah komponen utama yang dapat mempengaruhi struktur dan berfungsinya sebuah organisasi.
Menurut Monger, perkembangan teknologi informasi telah membawa 3 dampak utama yang berpengaruh terhadap struktur organisasi. Yang pertama yaitu ada otomasi. Otomasi ini diartikan sebagai penggunaan komputer untuk mengambil alih pekerjaan manusia. Yang kedua ini ada disintermediasi, diartikan sebagai sebuah proses peniadaan perantara dalam rantai pasokan sehingga waktu pengeluarannya lebih cepat lagi. Yang ketiga yaitu ada integrasi. Integrasi ini ialah perpaduan berbagai bidang mulai dari komputer, input, output, sampai ke integrasi komunikasi. Nah, pada pembahasan lain juga dijelaskan beberapa kategori penerapan teknologi informasi pada sebuah organisasi perusahaan. Kategorinya itu ada 1. Aplikasi yang menjadi landasan dari berbagai aplikasi seperti sistem operasi, basis data, network management, dan sebagainya. Yang kedua ada aplikasi yang sifatnya mendasar atau utility, yaitu aplikasi IT yang dipergunakan untuk berbagai urusan utilitas seperti sistem penggajian, sistem akuntansi, dan keuangan, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik, terutama yang berkaitan dengan penciptaan jasa atau produk. Nah, penjelasan di atas itu mengenai tentang teknologi informasi. Pembahasan selanjutnya itu tentang manajemen organisasi dakwah. Manajemen sendiri secara etimologi itu berasal dari kata to manage. Dalam Webster New Colloquial Dictionary, kata manage dijelaskan berasal dari bahasa Italia yaitu managelo, dari kata managilier. Yang selanjutnya kata ini berasal dari bahasa Latin manus yang berarti tangan atau hand ya dalam bahasa Inggrisnya. Kata manage dalam kamus tersebut diberi arti membimbing, mengawasi, memperlakukan dengan seksama, mengurus perniagaan atau urusan-urusan lain, dan mencapai urusan tertentu. Nah, jadi manajemen sendiri itu merupakan serangkaian proses yang dilakukan agar suatu usaha dapat berjalan dengan baik, yang mana di dalamnya terdapat proses perencanaan, perorganisasian, pengontrolan, dan juga pengawasan. Hal tersebut dilakukan semata-mata agar tahapan yang dijajaki untuk mencapai tujuan bisa lebih efektif dan efisien. Sedangkan pengertian organisasi menurut beberapa ahli diantaranya dikemukakan oleh Siagian dalam bukunya Filsafat Administrasi menjelaskan bahwa organisasi ialah bentuk persekutuan antara 2 orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan atau seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Nah, selanjutnya dakwah secara etimologi berasal dari bahasa Arab dari kata da'a yad'u da'watan yang berarti memanggil, menyeru, mengajak kepada kebaikan. Nah, menurut Arifin mengemukakan bahwa dakwah ialah suatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain baik secara individual maupun secara kelompok agar timbul dalam dirinya itu suatu pengertian, kesadaran atau sikap, penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama seperti yang disampaikan kepadanya tanpa unsur-unsur paksaan. Nah, jadi dakwah itu bisa diartikan dengan mengajak seseorang atau sekelompok tanpa ada paksaan ya, mengajak kepada kebaikan. Nah, pengorganisasian dalam proses dakwah juga sangatlah penting sebab pada proses pengorganisasian ini akan menghasilkan sebuah rumusan struktur organisasi dakwah dan pendelegasiannya wewenang serta tanggung jawab. Nah, lanjut kepada pembahasan selanjutnya itu tentang Lembaga Swadaya Masyarakat Sinergi Foundation atau LSM Synergy Foundation. LSM adalah organisasi atau lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak diri sendiri tanpa ada paksaan serta niat
untuk bergerak dalam bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi LSM ini itu adalah organisasi atau lembaga yang bergerak dalam bidang kemasyarakatan untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, lebih singkatnya seperti itu ya. Sekian dari kami, dari kelompok 3, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, harap dimaklum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.